salah satu dari kalian bisa memimpin doa pada hari ini. Rizky Amaya mungkin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum minggu masuk tadi kalian belajar apa? Matematika. Oke, baik. Ibu akan mengecek presensi pada hari ini. Sania, Hadir. Diva, Hadir. Ike, Esti, Hadir. Ikoyo, Hadir. Dewi, Hadir. Risma, Hadir. Lisa, Hadir. Salwa, Hadir. Yana, Hadir. Rian, Hadir. Lia, Hadir. Ademaya. Baik, minggu lalu kita udah belajar apa teman-teman? Ada yang ingat? Oke, betul banget. Berarti ingatan kalian masih sangat bagus sekali. Biasanya kalian suka makan Indomie nggak? Suka. Biasanya tuh di balik bungkus Indomie itu di belakangnya ada langkah-langkah. Kalian suka membaca itu atau asal aja membuat Indomie seperti itu? Membaca. Membaca, baik sekali. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai struktur teks prosedur. Jadi kita nanti akan belajar tentang cara memahami dan menelaah struktur teks prosedur. Baik, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi yaitu menggunakan PowerPoint. Ibu siapkan terlebih dahulu. Oke, teks prosedur. Yang pertama, kita sembari mengingat materi minggu lalu. Jadi teks prosedur ini merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran mengenai langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Teks prosedur berisikan suatu pengamatan ataupun percobaan. Karena biasanya kalau teks prosedur itu pasti kita udah nggak asing, misalnya kayak cara membuat sesuatu atau cara merantai sesuatu, cara melakukan sesuatu ataupun cara menggunakan sesuatu. Nah, dari teks prosedur ini ada struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan teks prosedur ini merupakan pernyataan yang menyatakan tujuan penelitian dan dapat berupa paragraf ataupun pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi biasanya di dalam teks prosedur itu di awal paragraf itu akan diberikan misalkan cara membuat nasi goreng. Ini tujuannya untuk kita memperkenalkan nasi goreng itu bagaimana, terus langkah-langkah dalam membuat nasi goreng seperti itu. Yang kedua, bahan dan alat ini dalam teks prosedur tersusun atas daftar atau rincian yang juga bisa berupa paragraf. Biasanya di teks prosedur itu ada rincian, misalkan bahannya nasi goreng, nasi, telur, minyak, bumbu seperti itu. Terus alatnya bisa wajan seperti itu. Selanjutnya tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Tahapan atau langkah dalam teks prosedur ini harus dengan urutan yang benar, di mana tahapan dapat berbentuk uraian paragraf dan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena tahapan-tahapan atau langkah dalam teks prosedur ini harus sesuai atau harus sesuai dengan urutan gitu. Jadi makanya kita menggunakan kata pertama, kedua, ketiga. Jadi supaya kita tidak mengambil langkah yang salah. Misalkan kita membuat nasi goreng, itu pasti tahapan pertamanya tahapan pertamanya itu memasak nasi terlebih dahulu seperti itu. Terus habis itu meracik bumbu gitu. Dan yang terakhir itu penutup dalam teks prosedur ini berisikan simpulan atau penegasan ulang. Selanjutnya Ibu akan memaparkan video. Ini berisikan suatu langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jadi anak-anak bisa simak video berikut ya. Karena setelah pemaparan video ini kita akan melanjutkan sesi diskusi. Biasanya pilihan menjualnya dan menjadi diva. Alat pembahan bahan yang akan kita butuhkan adalah panci, mix stage channel, gelas, 2 piring, 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 2
TXT channel, gelas,
Baik, dari video yang telah disajikan ini bagaimana nih menurut teman-teman? Salah satu prosedur yang dilakukan ini mudah atau tidak? Mudah ya. Terus juga dari video ini kita bisa melihat bahwa struktur teks prosedur yang disajikan itu sangat tertata. Tadi ada dari tujuan, terus alat dan bahan, terus habis itu langkah-langkah, dan selanjutnya itu penutup yang terakhir. Jadi video ini memberikan atau menggambarkan struktur teks prosedur yang tepat seperti itu. Selanjutnya ibu akan menyajikan video. Selanjutnya kalian bisa membentuk kelompok. Jadi nanti ada 2 kelompok atau 3 kelompok bisa yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Mungkin sekarang bisa membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Berarti ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang kedua. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan kertas LKP di mana kalian bisa mengisi jawabannya di sini. Nanti ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian bisa tulis apa saja tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup dari teks prosedur yang di dalam video ini. Disimak ya anak-anak. Oke, video telah disajikan. Jadi ibu akan meminta perwakilan kelompok kalian untuk maju mempresentasikan hasil diskusi ya bersama teman-teman kalian. Mungkin perwakilan kelompok bisa maju. Oke teman-teman, saya Sia Maria, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait video yang sudah kita lihat tadi, yaitu tentang cara membuat nasi goreng. Yang pertama, tujuan dari video tersebut yaitu membuat nasi goreng. Tujuan dari video tersebut yaitu membuat dan menyajikan nasi goreng. Lalu yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya ada wajan, ada kompor, ada gas, ada solet, seperti itu. Lalu untuk bahannya ada tentunya ada nasi, telur, bumbu, minyak, seperti itu. Lalu untuk langkah-langkahnya tadi yang pertama, langkah pertama tentunya menyiapkan alat dan bahan, lalu menghidupkan kompor, meletakkan wajan, menuangkan minyak, lalu memecahkan telur di atas wajan, lalu diorek-orek, lalu ditaruh nasi. Terus yang selanjutnya ada bumbu-bumbu seperti kecap, penyedap rasa, garam, seperti itu. Lalu yang terakhir ada penutup. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih yang kita apresiasi pada baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan maju. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menyampaikan
lain. Tujuan dari teks dari video tadi itu untuk membuat nasi goreng. Terus alat dan bahannya ada panci, nasi, telur. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, tadi sesi diskusi telah kita jalani. Selanjutnya Ibu akan memberikan tes ataupun kuis kepada setiap individu. Nanti kalian bisa menjawab tes yang akan Ibu berikan. Tes ini bersifat individu, bukan kelompok ya. Ibu akan berikan waktu mungkin sekitar 15 menit, 20 menit bisa untuk menjawab kuis yang telah Ibu berikan? Bisa. Oke. Kalian boleh mulai sekarang. Oke. Apakah kuisnya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Oke, mungkin perwakilan bisa kumpulkan di depan. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini tadi kita sudah berdiskusi mengenai struktur teks prosedur yang ada di dalam video. Terus tadi Ibu juga sudah memberikan kuis kepada kalian. Tadi kuis yang Ibu berikan itu untuk menambah nilai kalian dalam sesi diskusi yang tadi kita sudah jalani. Mungkin kita bisa berikan apresiasi untuk diri kita sendiri karena telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mungkin sebelum itu Ibu ingin bertanya, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa diambil dari pelajaran pada hari ini? Mungkin anak-anak ada yang ingin mengacungkan tangan dan menjawab? Baik, Iklim boleh? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara melakukan sesuatu. Betul sekali. Mungkin Mbak Iki bisa mau menambahkan? Ada 4 struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan teks tersebut, lalu ada alat dan bahan, langkah-langkah atau panduan, yang terakhir ada penutup. Baik, berikan apresiasi kepada teman-teman yang telah menjawab. Karena tadi udah ada 2 teman kita yang berani untuk maju ke depan dan memberikan hasil kesimpulannya, mungkin minggu depan di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan hadiah buat kalian. Ditunggu ya. Jadi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berpartisipasi dan sudah mengikuti kelas dari awal hingga akhir dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.